Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan bersama saya, Anissa Anindya Putri, dan rekan saya, Aulia Mustikawati. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari dalam kampus Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Kuliah Umum Administrasi Public Competition telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026, kini menghadirkan Dr. Haji Agus Mulyadi, Dr. Andes FSI, sebagai pemateri serta menjadi pembuka rangkaian Administrasi Public Competition tahun 2026 yang meliputi pengumuman lomba poster dan mind mapping serta lomba badminton pada 6 Juni 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunung Jati. Berita pertama, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunung Jati menyelenggarakan Kuliah Umum Administrasi Publik Competition pada 5 Juni 2026 di Auditorium Kampus 1 UGJ. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Haji Agus Mulyadi, Dr. Andes MSI, dengan materi bertema Preparing the Next Generation for a Competitive Future. Selain kuliah umum, acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian Administrasi Public Competition tahun 2026 yang meliputi lomba poster, mind mapping, dan badminton. Kompetisi tersebut diselenggarakan sebagai wadah pengembangan kreativitas, kemampuan analisis, serta sportivitas mahasiswa. Berita selanjutnya, Lomba Esai Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Semarak Keilmuan, UKM Penalaran dan Keilmuan Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Ciayu Majakuning. Lomba Esai Nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Semarak Keilmuan UKM Penalaran dan Keilmuan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon telah berlangsung pada 12 Juni 2026. Kompetisi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Ciayu Majakuning. Para peserta mengangkat berbagai tema yang berkaitan dengan isu sosial, pendidikan, hingga pembangunan nasional melalui karya tulis ilmiah. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi, kemampuan berpikir, serta semangat riset di kalangan mahasiswa. Berita selanjutnya, Kometa Fest 2026 yang diselenggarakan oleh mahasiswa tingkat 2, Kelas D Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UGJ telah dilaksanakan pada 18 Juni 2026. Mengusung tema Membangun Suara untuk Masa Depan yang Kreatif. Kegiatan tersebut berlangsung di SD Negeri Sili Asih 1 dan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi para siswa. Komunikasi Membangun Talenta atau Kometa Fest 2026 telah sukses diselenggarakan oleh mahasiswa tingkat 2 Kelas D Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon di SD Negeri Sili Asih 1. Mengusung tema Membangun Suara untuk Masa Depan yang Kreatif, kegiatan ini menghadirkan berbagai perlombaan edukatif seperti lomba dongeng, lomba pidato yang diikuti oleh para siswa dengan penuh antusias. Selain itu, peserta juga mengikuti Comet Fun Games yang berlangsung meriah dan penuh keceriaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas, serta kepercayaan diri sebagai bekal menghadapi masa depan. Berita selanjutnya, BMKM FVS Universitas Swadaya Gunung Jati telah menyelenggarakan seminar kebebasan berekspresi bertajuk Berani Bicara, Bijak Menyapa pada 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kampus 2 FPS UGJ dan diikuti oleh mahasiswa serta masyarakat umum. BMKM Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati menggelar seminar kebebasan berekspresi bertajuk Berani Bicara, Bijak Menyapa pada 23 Juni 2026 di Aula Kampus 2 FPS UGJ. Seminar ini menghadirkan pembahasan mengenai pentingnya kebebasan berpendapat di era digital yang tetap berlandaskan etika dan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa serta masyarakat umum yang antusias mengikuti sesi diskusi bersama narasumber. Melalui seminar ini, peserta diajak untuk memahami batasan dan peran kebebasan berekspresi dalam kehidupan bermasyarakat. Berita selanjutnya berasal dari luar kampus. Pemirsa, seorang perempuan diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh pacarnya selama 3 tahun di Kabupaten Bandung.
Kasus tersebut kini tengah ditangani kepolisian dan pelaku masih dalam proses pengejaran. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung menjadi perhatian masyarakat luas. Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya selama kurang lebih 3 tahun. Peristiwa tersebut terungkap setelah korban berhasil melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini, aparat masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Berita selanjutnya, kecelakaan angkot jurusan Cileunyi Sumedang yang mengangkut siswa SMP Negeri 1 Tanjung Sari terjadi di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada 18 Juni 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan 17 siswa mengalami luka-luka dan mendapat penanganan lebih lanjut dari pihak terkait. Kecelakaan angkot jurusan Cileunyi Sumedang yang mengangkut sejumlah siswa SMPN 1 Tanjung Sari terjadi di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada 18 Juni 2026. Kendaraan tersebut dilaporkan terguling saat membawa rombongan siswa yang baru pulang dari kegiatan di luar sekolah. Akibat kejadian ini, sebanyak 17 siswa mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat dan mendorong evaluasi terhadap aspek keselamatan transportasi umum bagi pelajar. Berita selanjutnya, pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Jakarta Timur menjadi sorotan setelah motornya diamankan petugas dalam proses penertiban. Peristiwa tersebut terjadi setelah pengemudi menerima pesanan pertamanya pada hari itu dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Seorang pengemudi ojek online di Jakarta Timur menjadi sorotan publik setelah motornya diamankan petugas dalam operasi penertiban lalu lintas. Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah pengemudi menerima pesanan pertamanya pada hari itu. Video yang memperlihatkan pengemudi menangis dan berusaha mempertahankan kendaraannya ramai di media sosial, serta menuai beragam tanggapan masyarakat. Kejadian ini memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara penegakan aturan dan kondisi ekonomi para pekerja sektor informal. Berita terakhir, dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon kembali menjadi perhatian publik menyusul dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS senilai 6,9 miliar rupiah. Dugaan tersebut memunculkan berbagai tanggapan masyarakat yang meminta adanya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS senilai 6,9 miliar di Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah. Berbagai pihak berharap adanya proses pemeriksaan yang objektif serta terbuka guna memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai peruntukannya. Hingga saat ini, masyarakat masih menantikan klarifikasi dan tindak lanjut dari instansi maupun aparat yang berwenang terkait kasus tersebut. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda selama mengikuti Lensa Informasi Newsweek edisi Juni 2026. Demikian rangkuman berbagai informasi dari lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon maupun peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat dalam sepekan terakhir. Saya Anissa Anindya Putri Dan saya Aulia Mustikawati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada lensa informasi berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.